Ya, kami persilakan. Beri tepuk tangan yang mulia anak-anak ibu semuanya. Tersebutlah kisah negeri dermaga, menjaga kepada kebana, nasihat ibunda, jaga wilayah supaya hidup aman sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Kumairah, kelas 4 SD IT Al-Huda. Pada kesempatan ini, Queen akan menyampaikan cerita dongeng yang berjudul Kisah Bono di Pulau Muda, yang ditulis oleh siswa SMAN Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Andika Singh. Yuk, dengarkan. Pada zaman dahulu, ada satu keluarga yang memiliki 3 orang anak, yang salah satunya adalah perempuan. Anak pertama adalah Sundayang, anak kedua Bibawan Hitam, dan anak ketiga Tutinjau Laut. Mereka tinggal di suatu pegunungan yang disebut Gunung Hijau. Di sana terdapat penguasa yang sangat kejam yang bernama Ajo Tugoyongan. Hingga suatu hari, 3 bersaudara itu memutuskan untuk melarikan diri dari daerah itu. Kita harus pergi dari sini apapun caranya, ucap Tudayang kepada kedua saudaranya. Maka melayanglah 3 bersaudara itu menggunakan sebuah sampan yang terbuat dari tempurung lading-lading keramat. Mereka mengarungi Sungai Kampar selama beberapa hari. Kita beristirahat di Paduk ini beberapa hari, seru Tutinjau Laut. Menepilah mereka sesaat di Kuala Paduk. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah ke lautan lepas, terombang-ambing dengan sampan, dan pada akhirnya berlabuh di Johor. Di negeri Johor, Tudayang menemukan jodohnya. Ia memiliki seorang anak yang bernama Angku Bono. Tetapi Tudayang sangatlah sedih. Maafkan ibu, nak. Ibu tak kuasa memberimu air susu. Sabar ya sayang. Tiba-tiba Tudayang teringat sewaktu ia kecil. Ibunya juga mengalami hal serupa dengannya. Ibunya pun memberikan air limau dengan cara menghisap puting limau itu. Minumlah air limau ini, nak. Seketika Tudayang tersenyum. Ia bahagia karena anaknya mau meminum air limau itu. Hari ke hari berlalu. Tiba-tiba saja anakku sayang, buah hati, penyejuk jiwaku, mengapa engkau terus menangis, nak? Ibu, ini. Lalu Tudayang menemukan limau yang tidaklah lagi berair. Ibu, susu ibu, aku mau susu. Tudayang tak dapat memenuhi keinginan anaknya. Angku Bono lantas membuang limau yang tidak berair itu ke laut. Ia berharap ibunya segera memberinya susu. Tak disangka Angku Bono pun berkata, "Ibu, aku lebih baik terjun ke laut saja.
ibu berteman hidup selain engkau. Engku Bono semakin tak tahan. Sebelum ia terjun, ia pun mengucap, seandainya aku naik ke darat, nanti dunia pasti akan kiamat. Brrr. Lompatlah Engku Bono ke dalam laut. Di lautan, ia pun sempat berucap, ibuku, seandainya aku terus menerus dalam lautan ini, aku akan menjadi panglima lautan Bono Bangun. Lalu ia menghilang. Tak lama kemudian, lautan tempat Engku Bono melapat mendidih seperti nasi yang ditanam. Semakin lama semakin besar dan menjadi gelombang. Gelombang besar yang berasal dari Engku Bono terjun itulah yang disebut Ombak Bono. Diyakini sebagai panglima lautan Bono Bangun. Betapa patah hatinya Tudayang kala itu. Atas kejadian itu, Tudayang dan saudaranya memutuskan untuk pindah dan memulai hidup yang baru. Mereka kembali menuju Kampar dan meninggalkan negeri Johor. Atah, lihatlah air di sungai ini sudah tidak mengalir, ucap Tudayang kepada kedua saudaranya. Dengan pertimbangan yang cukup matang, berangkatlah ketiga bersaudara ini kembali ke sungai Kampar dan meninggalkan negeri Johor. Anakku, sudah jauh jarak ibumu pergi, sebab tak kuasa akan rindu padamu. Rupanya, riak gelombang ini pun tak luput dari belenggu rindumu. Ibu kembali menjemput rindumu, nak. Walau tak serupa wujud pertalian darah kita, ibu jemput engkau kembali pulang bersamaku. Bono, anakku. Dengan linangan air mata, Tudayang memasukkan air ke dalam perut tanah dan kembali membawanya ke sungai Kampar. Tudayang pun mencampakkan air dalam perut tanah di sungai di Pulau Ketam. Nak, disinilah engkau berdiam bersama kita saling bertahan hidup. Lalu Engku Bono pun bertanya, ibuku, apa tugasku di sini? Anakku Bono, panglima lautan, tugasmu ialah mengubah arus sungai ini agar orang tidak bisa masuk kembali. Sejak saat itu hingga sekarang, sungai di Tanjung Bebayang selalu berubah-ubah setiap bulannya. Suatu ketika, penjajah Belanda masuk ke Pulau Muda. Mereka mendirikan kantor di Kampung Lama Pulau Muda. Mereka sangat terkejut melihat gulungan ombak yang sangat besar. Mereka juga melihat 7 ekor anjing laut dalam gulungan itu. Masyarakat mempercayai bahwa Engku Bono telah berubah menjadi 7 ekor anjing laut. Sekian cerita kisah Bono di Pulau Muda. Semoga kita menjadi